Pemirsa, Festival Balon Udara diselenggarakan di kota Quito, Ekuador. Acara yang digelar tepat di garis Khatulistiwa ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya. Langit kota Quito terlihat penuh warna saat Festival Balon Udara digelar. Kota Quito dipilih karena berada tepat di garis Khatulistiwa, tempat beradanya Monumen Khatulistiwa. Ada sebanyak 20 balon udara diterbangkan oleh sejumlah pilot dari berbagai negara. Meskipun kabut menyelimuti lokasi, namun balon-balon udara tetap mengudara untuk bisa memeriahkan acara. Selama 2 jam mengudara, selama itu juga para pengunjung terhibur. Tidak lupa penonton atau para penonton mengabadikan momen ini, momen mengudaranya balon udara dengan smartphone mereka. Hari ini bahas. Selamat siang pemirsa Newsline, kembali hadir menjumpai Anda. Bukan hanya Anda yang menyaksikan layar kaca Metro TV saat ini, tapi juga rekan-rekan dari followers TikTok dan juga Instagram Betul Metro sekali, TV. TikTok dan juga Instagram. Halo semua teman-teman semua, selamat bergabung di Newsline kali ini. Seperti biasa di Newsline, kita akan menghadirkan informasi yang sedang menjadi trending topik di tengah masyarakat. Dan untuk kali ini ada 3 tema yang akan kita angkat, yang sudah kita pilihkan, yang tentunya masih menjadi perbincangan oleh masyarakat dan juga menjadi trending topik. Yang pertama, ini terkait membela diri penjaga kambing bunuh pencuri ya. Sebelumnya ada yang namanya Bapak Muhyani yang ditetapkan sebagai tersangka, namun sekarang statusnya itu ini memang sudah selesai kasusnya, karena ya, dari Kejati. Dan selain itu juga ini sudah ada 2.000 pencarian, Naila ya. Nah, selain itu ada juga terkait dengan debat Cawapres. Nampaknya ini debat-debat masih menjadi trending topik karena di hari ini debat Cawapres menjadi salah satu trending kedua dengan total pencarian sebanyak 7.000 pencarian di Google Trends. Bagaimana Naila? Sudah tidak sabar menyaksikan debat Cawapres? Sudah tidak sabar, ini sudah ditunggu-tunggu, sudah dicatat ya tanggalnya hari Jumat ya 22 Desember 2023. Dan tentunya satu lagi ini ada berita duka ya terkait pendaki korban Merapi yang meninggal dunia. Jadi bertambah satu lagi nanti cerita selengkapnya, ada total ada berapa korban yang juga meninggal dunia. Dan informasi ini kami rangkum dalam Newsline berikut ini. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana trending topik yang pertama ini berkaitan dengan ada kasus di mana salah seorang penjaga ternak yang sempat dijadikan tahanan dan juga diperkarakan akibat membunuh, tapi membunuh bukan tanpa alasan ya, karena pada saat itu lokasi tempat dia menjaga ternaknya yakni kambing-kambing kedatangan maling. Nah, malingnya ini melakukan perlawanan dan mulai ini juga melakukan perlawanan sehingga terjadilah di sana perkelahian yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, yaitu si maling ini. Tapi yang menjadi perhatian adalah sang kakek yang kita lihat layarnya saat ini, ini merupakan bisa dibilang korban Naila ya. Ini malah diperkarakan hingga dituntut sampai dengan ke tingkat sudah ada di level kejaksaan. Ya, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka ya. Jadi Muhyani penjaga ternak yang sempat ditahan dan dijadikan tersangka saat membela diri ketika melawan maling yang mengakibatkan maling tersebut tewas. Kini telah dibebaskan dari segala tuntutan dan hari ini Muhyani kemudian ini menerima surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP2 ya, surat penetapan penghentian penuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Wilayah Banten ya, Didik Arkan yang memberikan langsung. Dan saat ini pun SKP2 Muhyani ini setelah diterima kita lihat bagaimana tidak kuasa menahan tangisnya, bersyukur karena akhirnya mendapatkan keadilan. Dia berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa sebelum sepertinya merasa ada ketidakadilan karena yang dilakukan dirinya sehingga terjadi insiden menghilangkan nyawa orang lain tersebut itu adalah dengan alasan membela diri. Untuk membela diri gitu. Dan memang di dalam hukum sendiri ada yang namanya ini bisa dijelaskan dengan hukum terkait pembelaan terpaksa begitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa peristiwa yang menimpa penjaga kambing ini bisa
naik dan dilimpahkan ke pengadilan. Ke pengadilan ya, artinya ada penyidikan di pihak kepolisian sehingga ada beberapa unsur yang akhirnya menetapkan kakek Muhyani ini sebagai tersangka. Padahal kalau misalnya kita lihat Naila ya, merujuk dari pasal 49 Undang-Undang KUHP, di sana dijelaskan bahwa, saya akan bacakan untuk Anda pemirsa, bahwa tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Itu ayat pertama. Dan yang keduanya adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, itu tidak dipidana. Artinya sebenarnya pembelaan yang dilakukan oleh kakek Muhyani ini secara harfiah tidak bisa dilakukan penuntutan. Karena sebenarnya sudah jelas ya, maling saja membawa senjata tajam gitu yang lebih besar. Nah, Muhyani ini kan melakukan pembelaan ya terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap kambing-kambing yang ia jaga begitu ya, dan tidak bermaksud melakukan pembunuhan karena memang si malingnya ini juga karena kehabisan darah di tengah sawah akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena memang sudah tidak berdaya seperti itu ya, tapi bukan ketika meninggalnya itu bukan saat di tempat seperti itu. Jadi memang ya apa yang salah ya, balik lagi di hal ini gitu ya, padahal proses atau juga fakta-fakta hukumnya itu sudah ada gitu ya, harusnya memang dari awal kisah ini tidak sampai penetapan Muhyani sebagai tersangka. Karena sebenarnya ada beberapa kasus di mana orang membela diri untuk dapat membela jiwanya, kalau dia tidak melakukan itu maka dia akan terbunuh seperti itu ya. Sudah beberapa kali terjadi dan kasusnya juga masih ada. Tapi kalau untuk kasus bapak atau kakek Muhyani ini, meskipun dia sudah dibebaskan dari segala tuntutan dan juga perkara ya, kalau ada pihak yang ternyata tidak menerima hal tersebut, maka Kejati Banten ini siap menjelaskan terkait dengan pasal yang disangkakan dan juga dasar penghentian dari kasus tersebut. Ya, apalagi yang kita dengar juga informasinya saat kasusnya berjalan ini pihak keluarga korban sempat menuntut sejumlah uang ya kepada Pak Muhyani dan sepertinya melakukan tindakan pemerasan di situ. Padahal Pak Muhyani ini juga bisa kita lihat profesinya sangat sederhana gitu ya, sebagai penjaga kambing dan ya dia sendiri juga tidak menyangka begitu ya bakal seperti ini. Iya, gitu. siapa yang tidak menyangka ya Naila ya untuk membela diri tapi ternyata malah dipidanakan seperti itu. Nah, kasus ini pun akhirnya juga mendapatkan sorotan yang begitu masif di sosial media, tidak terkecuali dari warganet yang berada di X, Naila. Salah satunya ada dari @_pejuangsu. Katanya ini welcome to Indonesia. Korban malah jadi tersangka. Ya, dari LZ XXX, maling ya tetap maling. Hukum di Indonesia memang belum bisa diandalkan untuk rasa keadilan. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Ada juga dari @Juna_Audr. Ini katanya aneh, sungguh aneh. Mempertahankan diri dan nyawa dari maling kok malah dibui. Ya, ini kemudian dari Hendra DWX, keluarga maling pun minta harga. Tapi ujungnya ditahan, fiksi kalah di uang bayaran misal 50 juta. Ada pasti damai tuh, aparat kena cipratan. Ya, tapi ini sudah ada yang menentukan hukumnya ya. Dan satu lagi ini dari io_a, katanya kebiasaan ini penegak hukum dan beberapa kali kasus kayak gini. Orang yang membela diri dijadikan tersangka. Ayolah, biar viral. Nah, coba kalau kalian ada di posisi Pak Muhyani, akan seperti apa nih dengan kondisi terjebak jika memang ada orang yang ingin menyakiti kalian begitu ya, ataupun juga ada seseorang yang tidak disangka, apa yang kalian lakukan untuk membela diri? Ini kita sudah blast polling ini, Febrian. Apa yang kamu lakukan jika menghadapi penjahat bersenjata? Pastinya kita sudah blast polling dan yang pertama 49% warganet Metro TV mengatakan lawan. Ya, kemudian ada yang menjawab kabur 19% dan terakhir cari pertolongan 32%. Memang tindakan yang paling bisa kita lakukan sendiri adalah melawan. Ya. Tapi kalau itu tadi, kalau misalnya ternyata konsekuensinya ketika melawan dan menyebabkan orang yang mau mencelakai kita juga ikut celaka, malah kita dipidana. Jadi kan hukum di Indonesia menjadi dipertanyakan. Nah, jadi itu dia ya. Kita lihat deh komen-komen real time dari teman-teman TikTok dan Instagram. Ini dari Arishandi, katanya semoga jadi efek jera kepada orang-orang yang ingin mencuri. Wah, betul juga ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, sudah ada hukum yang mengatur, jadi tidak bisa nih untuk membela diri, harus didukung ya si pembela diri tersebut. Nah,
Nah, fenomena masyarakat yang mencoba membela diri dari tindakan kejahatan malah berbalik dituntut hingga ke pengadilan, ini bukan kali pertama terjadi. Betul sekali. Apakah salah jika membela diri sampai pelaku tindak kejahatan meninggal dunia dan kenapa korban malah jadi tersangka? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Yonatan Baskoro, seorang praktisi hukum dan juga seorang pengacara. Dan langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Mas Yonatan. Selamat siang Mas Febri, Mbak Naila. Ya. Mas, ini kan dari kasus kakek penjaga kambing yang malah dijadikan tersangka karena membela diri dari maling yang akhirnya malah si maling ini meninggal dunia. Apa yang salah sehingga korban ini malah bisa menjadi tersangka, Mas Yonatan? Baik, saya akan menyampaikan perspektif secara hukum yang berkeadilan. Yang pertama, kekerasan itu memang sebetulnya tidak boleh terjadi di negeri ini ya. Kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Namun dalam hal ini, ketika kita berbicara mengenai hukum yang berkeadilan, tentu kita harus melihat setiap peristiwa hukum tersebut secara utuh dan menyeluruh, termasuk di dalamnya asas kausalitas, yakni hubungan sebab dan akibat. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kasus kakek Muhyani, pria 58 tahun yang sempat menjadi sorotan publik karena ditetapkan sebagai tersangka, tentu ini ada yang menyebabkan hal ini sampai terjadi. Dan akibatnya ada yang kehilangan nyawa. Nah, ternyata di dalam penetapan tersangka, Bapak Muhyani ini disangkakan dengan pasal 351 ayat 3 KUHP, yakni penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Namun kita ketika melihat secara utuh, secara komprehensif kasus ini, tentu dalam hal ini pihak yang berwenang tidak boleh tergesa-gesa di dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus melalui proses penyidikan yang matang betul. Dan ternyata kita lihat di situ ketika kita melihat pasal 49 KUHP ya, yang dimana tadi sudah dibacakan oleh Mas Febri, ada yang namanya nutwir, pembelaan terpaksa. Jadi demi hukum itu sebetulnya memang tidak dapat dihukum. Ketika kita melihat ada dua asas di situ. Yang pertama asas proporsionalitas, yang dimana kakek Muhyani membawa satu gunting, yang satunya lagi bawa golok. Kemudian ada asas subsidiaritas. Kakek Muhyani ini seorang diri, mereka pelaku pencuri ini ada dua orang. Nah, tentu di sini terjadi ketimpangan dan kemendesakan yang sudah seharusnya kita bisa lihat secara menyeluruh. Dan kalau kita berbicara soal motif, ya itu juga sebetulnya sudah cukup terang benderang ya, yang dimana si pencuri itu berdua, ada yang bawa golok, ada yang sudah siap ambil kambing. Kemudian dari golok yang ada di dalam saku atau di bagian tubuh si pencuri ini, tentu itu sudah menunjukkan ada persiapan sebelumnya. Dan kemudian si pencuri ini juga pasti sudah mengetahui resikonya jika melakukan pencurian seperti apa. Dan yang paling kita bisa ketahui bersama, pencuri ini datang dini hari di jam yang tidak wajar. Ya tentu ini pasti ada niat yang tidak baik. Kemudian pencuri ini juga sudah hampir mengeluarkan golok. Seharusnya kita harus melihat suatu perkara, suatu kasus itu betul-betul secara menyeluruh. Jadi tidak tergesa-gesa ya, seperti apa yang sudah saya singgung di awal. Nah, tentu di dalam hal ini penyidik dalam hal ini yang ada di Serang pada saat itu tidak boleh serta-merta langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya untuk karena ada nyawa yang hilang, jadi sudah harus ada nih orang yang jadi tersangka. Hukum kita itu tidak seperti itu. Tapi dalam hal ini saya mengapresiasi pihak kejaksaan yang sudah berani mengeluarkan SKP 2 ya, penghentian penuntutan, dan tentu ini menjadi suatu yang harus sangat-sangat kita berarti perhatikan. sekali nih ya, Anda melihat pihak berwenang ini terlalu tergesa-gesa ya dalam menentukan tersangka ya. Memangnya bisa ya diusut pidana jika tanpa sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam rangka bela diri? Nah itu dia, tentu di dalam hal ini kan terjadi suatu peristiwa pidana, ada nyawa yang hilang. Tentu dalam hal ini bukan berarti pihak kepolisian ini harus langsung menetapkan tersangka, karena pasti ada tersangka ini karena nyawanya orang sudah ada yang hilang. Tidak seperti itu, kita harus melihat semuanya itu secara komprehensif. Apa latar belakangnya, kenapa melakukan seperti itu, bagaimana motifnya, bagaimana kronologisnya, bagaimana disesuaikan dengan alat-alat bukti, petunjuk, dan lain-lain. Karena yang mau saya soroti sedikit saja Mbak, jangan sampai julukan atau slogan yang sering disampaikan oleh masyarakat, yakni no viral no justice, baru deh
Pak Muhyani ini dibebaskan. Padahal kan kapasitas yang mengumumkan sebagai tersangka ini pejabat atau petinggi begitu ya. Jadi harus benar-benar hati-hati di dalam melakukan pemeriksaan sampai ke tahapan penetapan tersangka. Dan perspektif hukum haruslah berkeadilan dengan melihat suatu keadaan dan kenyataan secara komprehensif. Tidak bisa timbang sebelah, apalagi ini 351 ayat 3. Ancamannya di atas 5 tahun. Harusnya itu kewenangan pejabat yang bersangkutan memberikan penasihat hukum untuk mendampingi si Pak Muhyani ini. Begitu loh, Mbak. Oke, begitu. Baik. Mas Yonatan, kita juga akan melihat ini bagaimana warganet ikut berkomentar terkait kasus ini dari Instagram. Ada yang mengatakan, terulang kembali yang membela diri jadi tersangka seperti kejadian di daerah Bekasi yang begal menjadi tersangka karena karena pembegalnya meninggal dunia seperti itu ya, yang menjadi korban begal malah menjadi tersangka karena begalnya meninggal dunia, tapi tidak jadi dipidana karena viral. Ya, nah itu melihat kasus-kasus sebelumnya seperti itu gimana nih kalau Mas Yonatan tadi kan bilang bahwa di Indonesia ini no viral, no justice. Betul. Ya. Nungguin viral dulu baru dapat keadilan. Padahal sebelumnya kasus-kasus serupa juga sudah terjadi gitu. Kenapa kalau lihat kasus Pak Muhyani ini justru bahkan terkesannya lebih lama begitu ya, ketika dia viral dulu baru kemudian bertindaklah pihak-pihak terkait ya. Ya, terkait dengan kasus-kasus sebelumnya memang banyak sekali yang terjadi. Pada tahun 2018, begal tewas karena dilawan dan itu sampai terdengar ke pihak istana. Kemudian ada juga kasus putusan MA nomor 964 tahun 2015 yang dimana seseorang tiba-tiba diserang, dikejar, kemudian ditusuk, lalu berhasil membela diri. Kemudian yang menusuk itu malah tewas begitu, dan dia dituntut sampai ke tahapan penuntutan 12 tahun oleh jaksa penuntut umum. Namun ternyata dinyatakan oleh majelis hakim onslah ven ale reh vergevolging, yang dimana di situ dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Artinya kenapa harus sampai ke tahapan yang paling akhir, ke vonis begitu ya? Seharusnya di dalam tahap paling dasar penyidikan sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan itu sudah harusnya bisa melihat secara utuh dan tidak tergesa-gesa di dalam menaikkan status seseorang menjadi tersangka. Harus betul-betul dilihat. Nah ini apakah ada kekhawatiran ketika misalkan tidak segera menetapkan tersangka, nanti pihak-pihak terkait akan menjadi viral, dibilang tidak profesional. Padahal tidak semuanya seperti itu, dan semua memang harus butuh ketegasan yang matang, bukan ketegasan yang terkesan tergesa-gesa. Saya rasa demikian. Ya, dan Mas Yonatan, kalau tadi Anda katakan juga bahwa kasus seperti ini selalu ada di sampai akhir, seharusnya bisa dihentikan pada saat proses penyelidikan ataupun penyidikan. Dan lagi-lagi biasanya dikaitkan dengan pasal berkaitan dengan pembunuhan seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih Mas Yonatan unsur tindak pidana pembunuhan yang nampaknya ini menjadi celah sehingga dimanfaatkan untuk menjerat orang yang tidak bersalah? Ada tidak unsur-unsur yang celah menjadi gampang sekali pasal karet seperti itu? Iya, kalau berbicara mengenai pasal pembunuhan, kita berbicara mengenai pasal 338 gitu ya. Tentu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Apakah kalau ketika kita melihat kasusnya Pak Muhyani ini semuanya dilakukan dengan sengaja begitu? Tentu kita melihatnya tidak. Sama juga dengan pasal pembunuhan berencana 340 yang dimana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan persiapan terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita harus betul-betul melihat tadi yang saya sempat singgung sejak awal, asas kausalitas, ada sebab ada akibat. Apa yang menyebabkan Pak Muhyani ini melakukan penusukan menggunakan gunting? Ternyata ada pencuri yang sudah mengeluarkan golok terlebih dahulu. Tentu dalam hal ini itu sudah sangat sesuai dengan pasal 49 KUHP, pembelaan terpaksa begitu ya. Sehingga dalam hal ini Pak Muhyani memang harus membela dirinya sebelum ia menjadi korban terlebih dahulu. Kalau misalkan kemarin sempat kita lihat dan kita dengar bersama soal rilisnya yang dimana dikatakan Pak Muhyani ini seharusnya bisa kabur atau bisa minta tolong orang. Kita lihat dong. Iya. Tempus lokusnya, jam berapa, di mana, keadaan kejadiannya seperti apa. Ternyata dini hari. Apakah dengan berteriak akan menyelamatkan diri Pak Muhyani? Saya rasa tidak. Justru dia akan menjadi korban penggolokan oleh pencuri yang membawa golok tersebut ketika kita berpikir menggunakan akal sehat. Nah ini kan seharusnya hal-hal seperti ini kalau kita bilang humanity begitu ya. Kita harus melihatnya betul-betul apa sih ini yang buat kakek
58 tahun, dan yang kita tahu ternyata si Pak Mulyani ini sedang menjaga ternak bukan miliknya. Jadi Pak Mulyani ini menurut saya adalah seorang yang berani, seseorang yang berani dan seseorang yang sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Baik, ini juga yang disampaikan oleh warganet juga nih, Mas Yonatan di sini, bahwa akhirnya kasus pembunuhan yang dilakukan seorang penjaga ternak Pak Mulyani ini bisa dihentikan ya oleh pihak Kejati Banten, dan memang tidak seharusnya gitu ya Pak Mulyani menjadi tersangka. Terima kasih Mas Yonatan sudah memberikan insight pandangan berdasarkan hukumnya, juga dijelaskan dengan hukum terkait pembelaan terpaksa dan situasi yang mendesak di sini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Mas Yonatan Baskoro selaku praktisi hukum. Oke, baiklah, kita harapkan tentunya kasus ini tidak terjadi lagi ke depannya. Betul. Contoh yang sangat baik sekali dan juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Tapi pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda Pariwara Newsline masih akan segera kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.